Ada teman saya, ada orang yang mungkin dibilang terdekat, juga terdekat, yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya gitu kok. Dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah redup, mau dinaikin lagi atas statement seseorang ini gitu loh. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa sih, apa lagi gitu loh. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan capek juga. Harusnya kita fokus penyelesaian, bukan malah fokusnya nyerang personal saya gitu. Kasian lah, maksudnya kalau sayanya gak usah dipikirin, tapi kasihan lah anak-anak saya gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah kita kayak gini. Udah fokus aja, urusan donasi udah fokus aja gitu. Kayak pengacara-pengacara yang lain nyerang ini, nyerang itu, ya fokus donasi aja. Seperti itu sih. Nah, itu terkait video penyebaran yang ramai percakapan dan mungkin ramai. Mungkin kita sendiri menganggapnya yang pertama kali, mungkin ada isu nggak sih, mungkin siapa yang menyebarkan? Kalau saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba rame, 2:30 subuh, aku langsung hubungin Mbak Disna, Mbak ini gimana gitu, aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu, terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, beritanya sudah rame, ya jadi bingung seperti apa gitu. Mungkin di 2025 ini ada rencana apa sih ya, nantinya mungkin ke depannya? Ada rencana apa? Wah, belum ada pikiran sih, ada rencana apa, yang pasti sih Pengen menyelesaikan masalah ini aja. hanya mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku sita, udah banyak yang tertinggal, jadi aku pengen perbaiki yang tertinggal sih, itu aja. Ada yang lain? Jadi rumah sekarang sibuk jualan di TikTok. Iya. Mungkin seperti apa nih mungkin ini apakah memang Itu bagian dari usaha saya mencari uang ya, mencari rezeki. Jadi supaya dibilang nanti bukan apa ani-ani ya gitu ya. Sebenarnya kita kerja aja, konten kreator, penghasilan udah sangat cukup buat saya, ngebantu anak-anak, ngebantu ODGJ di jalan, ngebantu lansia sebatang kara, udah sangat cukup. Tapi yang tadi saya bilang sangat disayangkan ketika penghasilan kita dipertanyakan sama konten kreator lain gitu. Itu agak lucu, sedangkan penghasilan kita udah lebih dari cukup untuk saya. Gimana cara kita bersyukur aja gitu. Ya, mungkin kan kemarin juga uang itu mau dibalikin aja kita Agus deh biar uangnya udah sengketa ini. Uangnya udah Uangnya udah sengketa, sengketa teman-teman, jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya kemudian pihak Agus ya dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya, itu harus dijalanin karena uang itu sudah menjadi uang sengketa gitu. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. Ini kan kemarin ada beberapa juga lawyer yang mendukung dan akhirnya satu persatu pada mundur gitu ya. Mungkin mereka tanggapannya seperti apa sih? ya nggak apa-apa ya, karena kan kembali lagi itu hak masing-masing gitu. Hak masing-masing ketika dia milih untuk jadi kuasa hukum saya, atau dia milih karena ketidaksepakatan atau seperti apa, itu hak masing-masing. Tapi sekali lagi saya pun mengucapkan terima kasih banyak untuk orang baik, untuk para kuasa hukum yang sempat mendukung saya. Apapun itu, kalian orang baik yang mensupport saya di awal. Seperti itu sih. Cukup. Fokusnya juga yang bikin donasi yang baru lagi yang memang itu makanya juga terjatuh lumayan banyak yang akan digunakan untuk ke Singapura berapa juta. Kalau sempat beredar kabar itu katanya sudah tidak membutuhkan banyak donasi yang dulu. Oh, udah nggak butuh. Oh, baru tahu. Oh iya, kalau itu tanggapannya ya alhamdulillah ya. Sudah banyak yang bantu, karena selama ini pun dari kemarin kita melihat Pak KM ya Mbak udah banyak membantu, terus Pak AL juga dalam pengobatannya menyediakan fasilitas rumah sakit juga sudah membantu. Tergantung orang yang mau dibantu apa enggak sih, poinnya itu dari awal. Sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beliau donatur ya, kan itu sih ada buktinya. Saya kasih di PT, dia tuh sempat membantu memberikan bantuan kaos untuk orang-orang terlantar. Seperti itu. Itu juga ada yang beredar ya, itu ada statement yang dia menekan permintaan maaf Teknopi itu gimana? Terkait atas bocornya yang sempat viral yang pada heboh saat itu. Saya tidak merasa menyebarkan video itu, nggak ada keuntungan untuk saya. Gitu, tidak ada keuntungan saya menyebarkan video sama Pak Hatta. Untungnya saya apa? Kan nggak ada keuntungan apa-apa. Yang beredar itu, yang postingan TT yang ada screenshot chat itu
Nah akhirnya kan berkomentar tuh. bukan. Jadi gini, kemarin itu karena sudah terlalu meluas, saya di sini hanya mau menjelaskan. Ya kan kemarin itu Pak Haka ke Jakarta, beliau itu mau ketemu sama saya, tapi saya bilang tidak bisa gitu. Itu makanya saya tunjukkan buktinya itu aja sih. Tanggal 30 November beliau ke Jakarta. Baru ya. Betul. Tanggal 1 beliau ngajakin ketemu lagi, saya bilang tidak bisa. Jadi sudah lama kita nggak komunikasi. Tiba-tiba muncul video itu kaget juga makanya. Oke. Ya. Itu terkait video ada video yang berada sama anak korban kebakaran dan intinya minta uang donasinya dikasih kepada korban tersebut. Gimana? Kan bukan hak aku lagi, kan aku bukan di yayasan. Jadi mungkin boleh ditanyakan sama Pak Giri. Berarti Om Sama sekarang dari sini ya? Iya Giri yang ngurus. Karena udah pengurusan akta notaris, udah clear. Katanya. Oke, thank you. Dulu apa sih? Berapa? Gimana? Ya kalau teteh enggak minta maaf, itu kan ada yang bocor tuh yang di Instagramnya di beliau kan akhirnya kan bersuara tuh untuk diminta Pak Presiden Tenopi untuk meminta maaf gitu kan atas yang udah tuh. Ya Gimana sebenarnya, tanggapannya? ya sebenarnya ya kami coba untuk komunikasi ya semuanya baik-baik saja. Jadi ya, Sebenarnya gini loh, sama Pak Haka tuh udah nggak ada apa-apa, cuma digoreng aja sama salah satu orang itu aja sih. Ya, Terkait Dery dilaporkan juga oleh Farhad Abbas gimana? soalnya apa tuh? Apa namanya yang katanya dia